me they come, and to me they go. Mysteries and mirth. Darkness, I charge you with this sign. Joined to the heart and lip. Hai gengs, katanya saat bulan Ramadan, hantu, setan, dan dedemit itu diikat. Nah, saat sudah bukan bulan Ramadan lagi, mereka katanya kembali dilepas. Tapi ya, mbok jangan dipanggil yo. Jangan sama kayak cerita film kali ini, tentang seorang wanita yang melakukan ritual untuk memanggil makhluk tersebut. But you know what lah ya gengs, sesuatu yang menyekutukan Tuhan tentunya nggak akan berakhir baik. Nah, yuk kita mulai ke alur cerita filmnya. Kisah film ini berpusat kepada seorang murid sekolah menengah atas bernama Lea atau Lea. Lea ini memiliki geng bocah mantap yang beranggotakan Aaron si maco, Rob yang mulutnya ember, dan juga Janice. Mereka berempat ini sudah bersahabat sejak lama. Walaupun dalam hubungan persahabatan mereka, ada rasa yang terpendam antara Lea dan Aaron. What? What? Lea hanya tinggal berdua saja dengan ibunya yang bernama Nyonya Reyes. Reyes sendiri diketahui adalah single mom, dikarenakan ayah Lea baru saja meninggal dunia. Walaupun hubungan Reyes dan Lea sedikit dingin semenjak sang ayah meninggal dunia, namun setidaknya hanya sang ibu satu-satunya keluarga Lea yang bersisa sekarang. Hari itu Lea meminta izin ibunya untuk pergi menandatangani buku di perpustakaan. Ternyata Lea dan gengnya ini memiliki hobi selain musik metal, juga mengoleksi buku-buku mistis horor dan juga ritual aneh. Lea meminta tanda tangan seorang penulis horor yang bernama Rowan, dan setelah menandatangani buku itu, mereka bukannya langsung pulang, namun nongkrong dulu untuk sekedar bercerita betapa kerennya buku-buku tulisan Rowan tersebut. About evil. Challenging the loyalty to God. I think the devil's role is to create evil. Fuck, that's cool. I think our parents will always be our parents. But they're really just fucking people, right? I mean, like, they're just people. Sesampainya di rumah, Reyes langsung menegur Lea, sebab Lea pulang terlalu larut. Sementara Reyes sudah konfirmasi kepada pihak perpustakaan, yang mana sesi tanda tangan itu sudah selesai dari siang. Tapi Lea yang memang sedang masa-masa ingin kebebasan, meminta pengertian dari sang ibu. Reyes meminta Lea untuk turun dan berbicara dengannya, sebab Reyes memutuskan untuk pindah rumah, karena masih belum bisa melupakan mendiang sang ayah jika masih di dalam rumah ini. Mendengar keputusan si ibu yang ingin pindah di bulan depan membuat Lea sangat marah, sebab selain pindah rumah, ia juga harus pindah sekolah. Besoknya sepulang sekolah, Lea menceritakan hal itu kepada teman-temannya, serta juga memberitahu kalau nanti malam ia dan ibunya akan melihat rumah baru mereka. Singkat cerita, pindah rumah Lea pun terjadi. Mereka pindah ke sebuah rumah sederhana di pinggiran desa yang terlihat sangat sepi dari penduduk. Setiap harinya sekarang Lea akan diantar dan dijemput oleh ibunya. Di dalam mobil terdengar perdebatan antara Lea dan ibunya, sebab si ibu ingin tahun depan Lea juga pindah sekolah. Perdebatan itu berlangsung sampai di rumah baru mereka. Karena tidak tahan dengan sisi Lea yang memberontak, ibunya sampai melontarkan kata-kata yang sedikit keras kepada Lea. You know that? How else am I supposed to act? You know, I am driving. Give me your hand. Give me your hand. Fucking don't touch me. Your hand. Ever since your father died, you've been into that occult crap. I give up. Friends are losers, Leah, like you're becoming. Every time I look at you, I see your father's face. I wish I could just wipe it off. I wish you were dead. Setelah bertengkar dengan sang ibu, Lea terpikirkan sebuah rencana. Ia mulai mengambil buku-buku yang diyakininya sebagai bentuk ritual. Lea menulis mantra dan simbol, mengambil rambut rontok ibunya dari sisir, serta semangkuk susu putih. Lalu Lea pergi ke tengah hutan dan memukulkan batu 3 kali ke sebuah pohon. Setelah itu ia menggali tanah dan membacakan sebuah mantra.
Dilanjutkan dengan memasang benang merah, membuat sebuah pola di antara pepohonan, dan kemudian Pie-whack it. With my ears, speak with my tongue. Pull upon you, brought by leaves and seeds, invite you to come. setelah melakukan ritual itu dengan harapan bisa mengirimkan petaka pada si ibu, Leia beranjak dari hutan itu. Namun Leia sedikit khawatir disebabkan ia merasakan ada sesuatu yang mulai mengikutinya. Sesampainya Leia di rumah, ia tidak menyapa ibunya dan langsung beranjak masuk ke dalam kamarnya. Kemudian Leia membersihkan luka yang disebabkan oleh ritual tadi. Namun sepertinya Reyes, ibunya Leia, tampak khawatir dan memanggil sang putri yang sudah begitu lama di dalam kamar mandi. Dan di saat makan malam itu, tampak luka milik Leia kembali menganga, membuat Reyes sangat khawatir dan mengobati luka milik Leia itu. Meskipun Reyes tidak tahu apa yang terjadi, namun ia sangat menyesal telah membentak putrinya tadi siang, dan ia pun meminta maaf. Di malam hari saat akan tidur, Leia terlihat sedikit ketakutan. Yang biasanya ia mematikan lampu saat tidur, kali ini ia membiarkan lampu untuk tetap menyala. Pagi harinya, satu hari setelah Leia melakukan ritual itu, ia melihat sebuah tanah yang ada di lantai rumahnya, serta pintu rumah yang terbuka. Leia mencoba untuk membersihkan tanah itu dan masih berpikir positif. Dikarenakan hari itu akhir pekan, Reyes mengajak Leia untuk melihat-lihat ke sebuah toko barang antik. Namun disebabkan Leia yang masih merasa bersalah dan ketakutan telah melakukan ritual, ia merasa barang-barang di toko antik itu seperti memberikan semacam sinyal berbahaya kepadanya melalui catatan-catatan di buku yang terpajang. You alright? Di dalam perjalanan pulang, Reyes kembali meminta maaf kepada Leia, dan Leia pun memaafkan ibunya. Namun secara tidak sengaja, di depan mereka sebuah mobil kehilangan kendali yang menyebabkan hampir terjadi kecelakaan. Sesampainya di rumah, Reyes dan Leia mulai menjalin komunikasi yang lebih baik dari sebelumnya, yang mana Reyes menceritakan kisah sang ayah yang pernah berkendara selama 13 jam nonstop antar negara bagian, hanya untuk bisa menyaksikan dan mendampingi Reyes saat akan melahirkan Leia. Reyes juga berkata jika hartanya sekarang yang paling berharga adalah Leia. Mendengar hal itu, tampak penyesalan dari raut wajah Leia yang telah melakukan hal buruk terhadap ibunya. Dan saat Leia tidur malam itu, ia terbangun di tengah malam disebabkan mendengar langkah kaki dari atap kamarnya, seperti seseorang yang sedang berjalan di atas sana. Leia pun membangunkan Reyes untuk melihat kondisi itu. Reyes langsung naik ke atas loteng dan memastikan, namun kata Reyes, tidak ada apa-apa di atas sana. Dilanjutkan dengan Leia yang ikut memastikannya. Dilanjutkan malam-malam berikutnya, Leia tampak sangat kesulitan tertidur di malam hari, disebabkan ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya setelah melakukan ritual di tengah hutan itu. Paginya, Leia terbangun di tengah hutan tempat dia melakukan ritual tersebut. Ditambah banyaknya noda merah di bekas lukanya yang kembali menganga. Tentu saja, hal aneh tersebut memicu ketakutan Leia. Ia pun memacu larinya untuk kembali ke rumahnya. Leia yang merasa sepertinya ritual itu berhasil dan mulai mengusik kehidupannya, mulai bercerita kepada Aaron, Rob, dan juga Janice. Namun sepertinya Rob tidak mempercayai cerita dari Leia itu,
dan menganggap Leah hanya ingin mencari perhatian mereka. Berbeda dari Rob, Janice tertarik dengan hal mistis itu dan menawarkan diri untuk menginap. Dan jika bisa, ia ingin merekam kejadian mistis yang mungkin saja memang terjadi kepada Leah. Singkat cerita, sampailah Janice, Leah, dan juga Reyes di rumah. Janice dan Leah berbincang sebentar di kamar Leah. Kemudian Janice merasa jenuh dan memutuskan untuk keluar rumah sekedar mencari udara segar. Tapi nggak cukup sampai di situ. Janice mulai mengajak Leah ke lokasi di mana Leah melakukan ritual. Awalnya Leah menolak karena sudah gelap, tapi Janice semakin memaksanya. Dan sesampainya di tengah hutan, tiba-tiba terjadi keanehan kepada Janice. This, right? Yeah, right here. Great. Janice, stop it. Janice, what are you doing? Stop. Janice! Where are you going? This isn't funny anymore. Ternyata itu hanyalah candaan Janice kepada Leah untuk membuat sebuah lelucon. Leah tidak mempermasalahkannya. Mereka pun kembali pulang untuk beristirahat. Pagi harinya, Reyes membangunkan Leah disebabkan ia tidak menemukan Janice pagi itu di rumah. Reyes dan Leah mencoba mencari Janice dan berhasil menemukan Janice di dalam mobil Reyes dengan kondisi sangat ketakutan dan histeris, di mana satu-satunya kata yang keluar dari Janice adalah ia ingin pulang dan tidak ingin kembali ke dalam rumah milik Reyes dan Leah. Semenjak kejadian itu, Janice tidak pernah bisa dihubungi oleh Leah, dan bahkan Janice juga sudah absen ke sekolah beberapa hari. Dan di saat pulang sekolah, Reyes mengatakan kepada Leah jika mungkin saja beberapa hari ke depan ia akan keluar kota dan Leah akan tinggal sendirian di rumah itu. Leah mengatakan tidak apa-apa, ia sudah terbiasa tinggal sendirian. Saat Reyes sudah pergi keluar kota, Leah mulai mencari informasi kontak Rowan yang merupakan penulis buku ritual yang ia baca. Saat itu, Leah meminta bantuan dari Rowan untuk segera membantunya. Dan tidak lama, Leah mendapatkan email balasan dari Rowan yang memberikan nomor pribadinya untuk membantu Leah. Di sekolah, Aaron mulai bertanya perihal Janice yang tidak dapat dihubungi, serta juga Janice yang tidak masuk beberapa hari ini di sekolah. Leah menjawab jika ia tidak tahu apa-apa. Aaron yang sadar ada sesuatu yang dirahasiakan hanya bisa berkata jika Leah membutuhkan bantuan, hubungi saja dia. Sepulang sekolah, Leah menghubungi Rowan untuk bertanya bagaimana cara membatalkan ritual tersebut. Rowan menjelaskan jika Leah telah melakukan ritual kuno yang bernama Paiweket. Yang harus dilakukan Leah sekarang adalah membalikkan ritual itu dengan mengulangi ritual dari awal, tapi dengan urutan yang terbalik. Rowan juga menegaskan jika makhluk yang dipanggil oleh Leah bernama Paiweket ini bisa menjadi apapun. Jadi Rowan meminta Leah untuk berhati-hati di saat pembatalan ritual itu. Setelah itu, Leah turun dari bus dan berjalan menuju rumahnya, tapi ia merasa seperti ada langkah kaki yang mengikutinya dari belakang. Terkadang langkah itu berat dan terkadang langkah itu ringan, dan sesekali terdengar suara seretan seperti merangkak. Leah yang tidak punya keberanian untuk menoleh ke belakang, memutuskan untuk lari secepat mungkin menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Leah langsung mencari bahan-bahan untuk pembatalan ritual itu, mulai dari rontokan rambut si ibu dan juga semangkuk susu. Saat Leah mulai melangkah keluar rumahnya menuju ke dalam hutan tempat ia pernah melakukan ritual, Reyes, ibunya Leah, telah kembali dari luar kota dan memanggilnya. Namun sepertinya Leah mengabaikan panggilan si ibu dan tetap menuju ke dalam hutan untuk membatalkan ritual tersebut sesuai arahan dari Rowan. Namun kagetnya Leah saat mencapai lokasi dia melakukan ritual tempo hari. Di sana ia melihat seseorang yang tertidur tepat di atas ia menguburkan rambut dan semangkuk susu untuk ritualnya. Dan di saat Leah mendekati orang itu, ternyata itu adalah tubuh ibunya yang sudah terbujur kaku di sana.
Lea yang panik langsung menelpon layanan darurat untuk meminta pertolongan, sembari ketakutan sebab jika ini ibunya, lalu siapa tadi yang datang dan memanggilnya di rumah tadi. Selain menelpon polisi, Lea juga menghubungi Aaron untuk datang. Namun kata Aaron, ia akan telat sebab saat ini mobilnya sedang dipakai oleh ayahnya. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Lea kembali ke dalam rumah dengan mempersenjatai dirinya. Di sana sudah menunggu sosok yang menyerupai Reyes yang bertanya dari mana Lea. Lea enggan untuk menjawab dan memilih naik ke kamarnya, sebab Lea sadar jika itu bukan ibunya, melainkan sosok Pai Weket yang telah menyamar menjadi si ibu. Sesampainya di kamar, Lea lalu mengunci pintu kamarnya dan terdengar suara ketukan dan panggilan dari sosok itu yang begitu keras. Just open the door. I'm out of your room! Setelah berhasil kabur dan kembali dikejar oleh sosok misterius itu, Lea kembali masuk ke dalam rumahnya dan memutuskan untuk bersembunyi di dalam loteng kamarnya. Namun, tidak beberapa lama. Get away from me! Know who you really are! Get away from me! Reyes yang tampak sehat bugar menenangkan Lea, serta menyita benda tajam yang digenggam tadi oleh Lea. Lea yang masih yakin jika itu bukan ibunya, kembali keluar rumah dengan mengambil bensin mobil milik Reyes, lalu menyirami bensin itu di sekitaran rumah miliknya. Dan Lea juga masuk ke dalam kamar Reyes untuk mengakhiri teror tersebut. Leah, what are you doing? Tidak lama setelah kebakaran itu, Aaron datang untuk menyelamatkan Lea. Kemudian Lea mendapatkan perawatan, serta di saat itu juga Lea mendapatkan informasi dari polisi yang telah melakukan pengecekan lokasi kejadian. Dan satu-satunya yang ditemukan di rumah Lea yang telah terbakar hanyalah tubuh Reyes, yang tak lain adalah ibunya Lea sendiri. Gimana gengs, nyesek banget kan endingnya? Bayangkan, Lea yang awalnya cuma pengen meluapkan amarah sesaat, malah harus kehilangan satu-satunya orang tua yang dia miliki dengan tangannya sendiri. Kalau kita lihat secara kritis, film berjudul Pai Weket yang rilis tahun 2017 ini sebenarnya bukan cuma sekedar film horor panggil setan biasa. Sang sutradara, Adam McDonald, pinter banget mainin psikologis kita. Sosok Pai Weket di sini ibarat manifestasi dari rasa marah dan duka Lea yang gak tersampaikan dengan baik. Setan itu nggak perlu muncul dengan muka seram setiap saat. Dia cukup masuk ke dalam pikiran Lea, bikin dia ragu mana yang nyata dan mana yang tipuan. Sampai akhirnya, Lea terjebak dalam penyesalan seumur hidup. Edukasi yang bisa kita petik dari film ini simple, tapi dalam banget gengs. Pertama, amarah itu seperti api. Kalau nggak dikontrol, dia bakal membakar diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayang. Lea melakukan ritual itu saat emosinya lagi meledak, tanpa mikir panjang kalau dampaknya bakal permanen. Kedua, komunikasi itu penting. Seandainya Lea dan ibunya mau lebih terbuka soal rasa kehilangan mereka terhadap sosok ayah, mungkin celah buat si Pai Weket ini masuk nggak akan pernah ada. Dan yang paling penting, jangan pernah sekali-kali mencoba bermain dengan hal-hal yang tidak kita mengerti, apalagi yang sifatnya menyekutukan Tuhan atau mistis hitam. Karena sesuatu yang dimulai dengan niat buruk gak akan pernah berakhir indah. Nah, itu dia alur cerita lengkap dari film Pai Weket. Kalau menurut kalian, siapa nih yang paling salah di sini? Lea yang emosian atau ibunya yang kurang peka? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat support terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe biar Mimin makin semangat ceritain film-film keren lainnya buat kalian. Segitu saja untuk pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Kato Muji. Adios, bye.